Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah sistem basis data ini kita melanjutkan materi kita, yaitu pembahasan teknik perancangan basis data. Yang dimana pada pertemuan pekan lalu kita telah membahas yaitu model data relasional. Sebelum merancang suatu database, ya, eh, kita mengenal dulu mengenai proses perancangan database itu sendiri. Ya, adapun proses perancangan database yaitu berfungsi untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Ya, pada umumnya kenapa kita harus mempersiapkan suatu perancangan basis data, ya, agar kalau kita sudah membuat database pada sistem itu tidak kelabakan lagi kita mencari data, ya, karena biasanya kalau orang tidak menggunakan teknik perancangan basis data, ada suatu database, ada suatu data yang kita mau buat suatu database-nya, ya, itu langsung kita buat ke sistem, biasanya itu tidak menghasilkan solusi. Ya, kita asal buat saja tanpa kita analisis dulu datanya. Ya, kenapa ada teknik perancangan basis data ini? Ya, di sini juga kita menganalisis datanya, bahwasanya data-data apa saja yang saling berelasi, data-data apa saja yang saling berhubungan, itu yang utamanya, ya. Nah, bisa dilihat juga tujuannya, yaitu untuk memenuhi informasi, memudahkan pengertian struktur informasi, kemudian mendukung kebutuhan pemrosesan. Perancangan database model konseptual. Jadi salah satu proses perancangan sistem database yaitu perancangan dengan model konseptual, ya. Jadi perancangan model konseptual ini, ya, biasanya dibuat oleh sistem administrator pada suatu perusahaan. Nah, kalau di perusahaan itu adalah sistem administrator atau bagian administrator database-nya. Ya, biasanya dia yang membuat suatu perancangan database ini. Tapi di satu sisi kita juga adalah sebuah administrator database, karena pada mata kuliah ini kita posisikan kita sebagai administrator database, yang dimana kita yang merancang, kemudian kita yang membuat, ya, jangan kita yang membuat tanpa merancang database itu. Nah, teknik model data konseptual ini, ya, terbagi atas dua. Ya, teknik model data relasional ada dua, yaitu teknik relationship dan teknik normalisasi. Ini adalah kedua teknik yang umum digunakan dalam proses perancangan database. Nah, pada mata kuliah atau pada pertemuan hari ini yang kita bahas yaitu teknik Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, sekedar pengantar bahwasanya IRD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan, kemudian memodelkan struktur data dan hubungan antar data, ya, kemudian menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Nah, di dalam proses perancangan IRD ini atau entitas relationship diagram, yaitu ada beberapa notasi yang harus kita ketahui. Nah, kalau notasi seperti ini persegi, dia itu entitas, atau pada implementasinya ini adalah nama tabelnya, ya. Kemudian berbentuk kondisi seperti ini itu adalah relasi. Kemudian yang berbentuk bulat seperti ini adalah atribut, atau implementasinya adalah nama-nama fieldnya. Kemudian ada garis seperti ini adalah penghubung. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi contohnya di sini adalah tabel pekerja. Itu dikategorikan sebagai entitas atau tabel. Kemudian atribut. Nah, jika di sini merupakan entitas, ya, di sini adalah atribut-atributnya. Ini warna item, ya, ukuran, deskriptif. Ini adalah merupakan atributnya, atau biasa yang dikenal dalam tabel itu fieldnya, ya, nama fieldnya. Contoh misalnya item di sini mahasiswa, nama tabel mahasiswa. Di sini ada NIM, ada kelas, ada
namanya mahasiswa. Ya, kemudian relasi atau hubungan. Nah, bisa lihat di sini contohnya ya. Jadi di tabel mahasiswa itu berelasi dengan mata kuliah. Apa yang merealisasikan antara kedua tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah ya. Jadi di dalam kata relasi ini kita bisa maknai dengan kata lain ya. Bisa juga mahasiswa mengikuti mata kuliah, bisa mahasiswa mengambil mata kuliah, atau mahasiswa program mata kuliah ya, tergantung nanti bagaimana kondisi yang ada pada database yang akan diimplementasikan. Nah, contoh relasinya, jadi terdapat tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Di mana tabel mahasiswa ada NIM, ada nama, ada alamat. Kemudian di tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, ada mata kuliah, kemudian ada SKS-nya. Nah, kalau digabungkan terdiri dari tabel nilai. Nah, di mana yang saling berelasi atau saling berhubungan antara NIM dengan kode mata kuliah. Jadi di satu tabel nilai ini dua tabel sudah ada di dalam, yaitu tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah, di mana ada NIM kode mata kuliah, ada nilai hurufnya, nilai angkanya dan nilai hurufnya. Ya, ini sudah dikatakan sebagai tabel berelasi atau tabel relationship. Kemudian kita juga mengenal ada kardinalitas ya. Jadi IRD sebenarnya jenis model data yang berbasis objek ya. Jadi fungsi dari IRD yaitu untuk membentuk model suatu data sehingga hubungan antar data lebih mudah dipahami. Nah, IRD itu juga, proses perancangan IRD ini sudah sering digunakan sebagai acuan model data dalam perancangan sebuah database. Karena pada dasarnya perancangan sebuah database harus mengikutsertakan IRD di dalamnya, atau perancangan entity relationship diagram, untuk mengetahui alur dari database tersebut. Jadi mau tidak mau kita harus merancang dulu IRD, kemudian kita membuat suatu database-nya. Nah, ada dua teknik tadi yang dipelajari, yaitu teknik IRD dan teknik normalisasi. Ya, namun pada kesempatan ini kita hanya membahas dulu yaitu teknik entity relationship diagramnya. Nah, di sini kardinalitas relasional ada beberapa yang dikategorikan, yaitu one to to many to one, many to many. Ya, kalau tidak salah ini sudah dibahas juga sedikit kemarin di model data relasional ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, himpunan one to many ya, ada many to many to one. Nah, jadi contohnya itu satu ke satu atau one to one, yaitu supir penugasan ke satu mobil, atau supir mengendarai satu mobil ya. Jadi bisa kita lihat di sini satu ke satu, kita namai atau kita berikan atributnya, atau kita berikan label satu ke satu, supir penugasan mobil ya. Bisa juga diganti supir mengendarai mobil, artinya satu supir satu mobil, itu namanya one to one. Kemudian satu ke banyak atau one to many ya, bisa dilihat kelas berisi siswa. Jadi satu kelas yaitu berisi banyak mahasiswa, itu contoh kasus one to many. Kemudian banyak ke satu atau many to one ya, satu siswa atau banyak siswa banyak siswa ya mengambil mata kuliah ya, atau kuliah jurusan dengan satu jurusan ya, bahasanya begini ya. Jadi banyak mahasiswa ya yang kuliah, sebenarnya kurang tepat di sini kuliah ya, dengan mengambil satu jurusan. Jadi mahasiswa ya, mahasiswa harusnya di sini lebih tepatnya adalah mengambil satu jurusan.
mahasiswa mengambil satu jurusan, ya. Lebih tepatnya di sini kata mengambil. Nah, jadi banyaknya siswa hanya bisa mengambil satu jurusan, itu kasus many to one. Kemudian many to many, ya, bisa dilihat di sini banyak mahasiswa mengikuti atau mengambil banyak mata kuliah. Jadi kodenya itu M dengan M, artinya banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Jadi contoh sekarang juga adik-adik ada yang pasti mengambil 3 bahkan 4 bahkan 5 mata kuliah dalam satu semester. Tidak mungkin ada yang mengambil satu mata kuliah saja satu semester, ya. Nah, simbol koordinatas entity relationship diagram, nah, disimbolkan begini. One to one itu bisa dilihat garis relasinya itu tidak ada penghubung, ya. Garis antara entitas ke relasi, kemudian entitas itu kalau dia one to one, ya tidak ada penghubung di ujungnya. Beda kalau one to many, ya, dia bercabang ujungnya. Kemudian many to many bercabang antara ujung dengan ujungnya. Jadi bisa dibedakan nanti pada saat perancangan entity relationship diagramnya. Nah, bisa juga dilihat di sini one to one yaitu hubungan relasi satu ke satu. One to many hubungan relasi satu ke banyak. Many to many banyak ke satu. Many to many banyak ke banyak, ya. Nah, di sini ada penjelasan. M dan N itu digunakan untuk menunjukkan hubungan banyak ke banyak. Objek M di sisi lain yang terkait dengan N pada yang lain. Jadi contoh misalnya begini. Ya, sebentar kita contohkan juga. Jadi contoh misalnya begini. Seperti ini yang kita lihat sekarang, ya. Kita tidak bisa melihat bahwasanya dari mana alur prosesnya ini kalau sama simbolnya adalah M besar. Makanya kenapa tadi disimbolkan bahwasanya kalau ada kasus many to many begini, ada M besar, bisa juga M kecil, atau ada M, ada N, ya. Jadi kalau dia M di sini berarti kita membacanya dari sini. Kecuali kalau dia N di sini baru M di sini, berarti kita membaca dari sini. Kalau misalnya siswa ada di sini berarti kita tempatkan juga N di sini, ya. Kalau misalnya mata kuliah di sini berarti kita tempatkan juga M. Nah, jadi kalau misalnya ini siswa mengambil mata kuliah, jadi saya bacanya pasti dari sini. Karena ini M, kemudian ini N, ya. Kemudian ini N. Jadi itu membedakan entitasnya. Sebentar kita contohkan, ya, bagaimana model perancangan entity relationship diagram. Nah, oke. Baik. Ya, baik. Sekarang kita masuk di studi kasus. Studi kasus perancangan entity relationship diagram. Oke. Di sini saya membuat contoh studi kasus, ya. Jadi saya buat di sini ada 3, ada dosen. Saya perbesar dulu. Ada dosen, mahasiswa, kemudian mata kuliah. Nah, ini ada 3 entitas atau 3 tabel yang bisa dibuat relasi, yaitu ada tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Nah, sebelum itu kita buat dulu klasifikasinya, ya, dalam bentuk tabel. Di sini kita buat 3 kolom, ya. Jadi di sini ada entitas, di sini atribut atau nama-nama fieldnya, ya. Kemudian di sini tipe datanya, tipe data. Entitas kita masukkan di sini dosen yang pertama, kemudian ada kode dosen,
atau NIDN bisa juga. Kemudian ada nama dosen. Kemudian kita cari atau kita beri tipe datanya. Di sini integer itu kodenya. Kemudian jumlah datanya kita saja 10. Kemudian ini sebagai kata kunci atau primary key, ya. Jadi PK atau primary key. Kemudian di sini varchar, kita kasih jumlahnya 30. Ya, usahakan kalau penulisan tipe data huruf kecil saja semua, ya, supaya nanti penamaan atau ininya tidak bertentangan. Ya, kita gabungkan dulu sini, kita berikan ini warna. Nah, kemudian ada tabel mahasiswa. Nah, terdiri dari NIM, nama mahasiswa, kemudian kelas, ya. Kemudian di sini kita berikan tipe data integer 10, kemudian dia primary key, kemudian nama mahasiswa varchar. Ya, kemarin kita pahami kalau varchar itu variabel karakter, ya, dia bisa huruf gabungan dengan angka. Berikan juga 30. Data itu seharusnya ya huruf kecil saja semua. Begitupun dengan nama atributnya nanti kalau ketika pendelakrasian di database, ya, harusnya menggunakan huruf kecil saja semua supaya tidak teridentifikasi sebagai tipe data. Kalau atribut ada yang besar biasa teridentifikasi sebagai tipe data. Nah, kemudian mata kuliah mahasiswa. Kemudian mata kuliah. Nah, mata kuliah ini berelasi dengan dosen dan mahasiswa. Kode mata matkul saja, ya. Kemudian ada nama matkul, kemudian ada kode dosen. Kita tambahkan di sini juga di mahasiswa untuk kode matkul. Nah, kita berikan di sini juga varchar 20 panjang karakternya, kemudian integer 10. Nah, di sini kode matkul pada tabel mahasiswa dia bukan lagi primary key, tapi dia statusnya adalah foreign key atau kunci tamu. Kemudian di kode mata kuliah kita isi dengan integer 10, dia primary key, ya, karena dia menggunakan kata kunci dari tabel mata kuliah. Kemudian ini varchar 30, kemudian kode dosen integer 10. Nah, bisa dilihat di sini. Kan dulu ini. Nah, jadi ada terdapat 3 entitas atau 3 tabel yang akan kita buatkan rancangan entity relationship diagramnya atau IRD-nya, yaitu ada tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah, di mana tabel dosen terdiri dari kode dosen, nama dosen, ada tabel mahasiswa terdiri dari NIM, nama mahasiswa, kelas, kode mata kuliah. Kemudian di tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan kode dosennya. Nah, sekarang kita buat dulu hubungan dan relasinya, ya. Kita buat hubungan dan relasinya. Jadi contoh,
kita buat saja seperti ini ya. Kita buat hubungan dan relasinya. Nah, kemudian kita pakai kondisi ini. Bisa copy. Ya, saya geser ke sini dulu ya. Tanda apa bisa begini saja. Ya. Kemudian transparan saja ya. Di sini kita berikan entitasnya yaitu dosen. Ya, dosen di sini ya, apa relasinya? Yaitu dia mengajar mata kuliah. Ya, dia mengajar perbesar lagi sedikit. Ya, dosen itu mengajar mata kuliah. Nah, ini untuk hubungan relasi pertama. Nah, hubungan relasi kedua itu mahasiswa. Saya buat dulu ini. Saya geser ke sini. Ini hubungan relasi ya. Hubungan atau relasi. Nah, kemudian di sini ada siswa. Nah, kemudian di sini ada mata kuliah. Mahasiswa di sini relasinya bukan lagi mengajar, tapi dia mengambil. Ya, jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Mengambil. Nah, di sini statusnya dia mengambil. Ya, kalau di sini dosen mengajar, ya di sini mahasiswa dia mengambil mata kuliah. Oke, sampai di sini kita berikan kardinalitasnya ya, atau label masing-masing. Jadi kalau misalnya ini ada dosen ya, saya berikan dulu ini satu ya. Jadi kalau ini ada dosen ya, saya berikan di sini kode. Jadi ini kodenya bisa dihilangkan saja lainnya. Ya. Nah, di sini dia statusnya yaitu one to many, di mana dosen satu mengajar banyak mata kuliah. Ya. Jadi di sini satu ke banyak kodenya. Kemudian mahasiswa mata kuliah, di sini kodenya M to N.
kodenya M to N. Yang saya maksud tadi itu pada kode di sini ya, kode kardinalitasnya di sini simbol. Nah, kita bisa menggunakan simbol N atau M ya, baik itu N besar, N kecil ya. Cuman dalam beberapa kasus ya, kalau dalam kasus ini yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah, kalau kita berikan simbol dengan M besar, semua M besar, ya bisa saja orang membacanya mata kuliah mengambil mahasiswa ya. Jadi kalau kita bedakan di sini, ini ada M besar, kemudian di sini N kecil, ya pasti orang sudah tahu bahwasanya kita mulai membaca dari sini simbol yang hurufnya lebih besar. Jadi di kardinalitas juga didefinisikan bahwasanya N itu simbol banyak dan M itu simbol banyak ya. Jadi untuk membedakan bahwasanya pembacaan entitas dari awal, yaitu misalnya dari mahasiswa ke mengambil mata kuliah ya, berarti kita berikan dia label sebagai M besar, kemudian mata kuliah sebagai N kecil ya. Jadi kalau kita berikan juga M besar di sini ya, kita tidak bisa bedakan bahwasanya kita mulai membaca dari mata kuliah kah atau dari mahasiswa. Nah, makanya kita bedakan antara label M dengan N-nya. Nah, kalau ini kan kita sudah ketahui bahwasanya dari mahasiswa mengambil mata kuliah ya, tidak mungkin dari N kecil kita baca ke M besar. Sama ini dari 1 ke N ya, dari angka ke huruf. Nah, seperti itu untuk hubungan dan relasinya. Sekarang kita masuk di perancangan IRD-nya ya. Jadi di sini adik-adik yang belum menggunakan Visio bisa menginstal Visionya ya. Kalau saya di sini menggunakan Linux ya, sudah terdapat di LibreOffice Draw-nya. Nah, di sini ada beberapa menu atau tools untuk pembuatan, salah satunya IRD, flowchart ya, bisa dilakukan di sini. Nah, kalau adik-adik belum ada Visio, bisa mengakses secara online ya, bisa mengakses secara online, yaitu linknya ini appdiagrams.net. Nah, bisa juga adik-adik semua akses lewat di sini ya. Di sini juga terdapat tools perancangan IRD ya, bisa flowchart, bisa IRD, bisa tabel relasinya. Nah, di sini tersedia juga secara free atau gratis. Tapi kalau ada yang sudah menginstal secara langsung boleh, ya lebih bagus lagi karena tidak menggunakan jaringan. Baik, di sini saya akan memberikan ya satu contoh perancangan entitasnya, entitas relationship diagramnya. Nah, jadi di sini ada tadi tabel dosen, kemudian ini tabel dosen, dia mengajar. Sedikit. Nah, tabel dosen mengajar. Copy ini. Kita terus bantu. Nah, di sini tabel dosen mengajar mata kuliah. Nah, kemudian dari mata kuliah saya copy saja. Kemudian kita hubungkan. Ya, dari mata kuliah bisa diambil ya, dari kata mengambil saja, mengambil. Di sini mahasiswa mengambil ya.
Di sini tidak terlalu bagus perancangannya, jadi nanti ada semua buat sesuai dengan draftnya ya. Saya tidak gunakan draft yang betulnya ini. Yang penting sesuai dengan konsepnya. Mahasiswa. Ya, ini dosen, kemudian ini mata kuliah. Nah, inilah yang disebut dengan entitas ya, atau tabelnya. Ada tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita berikan simbol ya. Jadi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, jadi one to many. Nah, adapun simbol one to many tadi itu kita ketahui di sini. Nah, one to many itu simbolnya begini ya. Jadi di ujungnya ya untuk one itu tidak ada cabang, kemudian di many atau di ujung satunya dia bercabang kalau one to many. Nah, jadi kita tambahkan di sini garis ya, tambahkan garis di sini. Nah, begini dia konsepnya ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa sebagai pembacaan awal. Nah, jadi kalau konsepnya begini ya, berarti dia bacanya dari dosen mengajar mata kuliah ya, kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi konsepnya itu adalah many to many. Jadi kita berikan simbol lagi di setiap cabangnya ya, begini, many to many. Nah, begini untuk simbolnya. Nah, kemudian kalau seperti ini dengan simbol yang sama cabang percabangan ujungnya ya, kalau orang awam yang melihat ini dia tidak tahu bahwasanya dia bacanya dari mata kuliah mengambil mahasiswa atau mahasiswa mengambil mata kuliah ya. Makanya itulah fungsinya label ya, itulah fungsinya label. Kita tambahkan di sini ya, jadi ada satu ya. Saya dulu. Di sini satu, kemudian di sini kita berikan simbol M ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa mengambil mata kuliah yang seperti saya sebut tadi, kita berikan dia simbol M dan N. Simbol M dan N. Jadi di sini bisa diketahui ya bahwasanya kita membaca dari mana. Ada simbol M dan N. Nah, jadi ini adalah entity relationship diagramnya. Nah, kemudian untuk atributnya tinggal kita tambahkan saja di atasnya ya. Kita sudah buat tadi itu tabel ini entitasnya. Nah, ini semua atributnya kita tinggal masukkan ke dalam diagram entitinya. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Ini saja kita copy ya. Ada tadi kode dosen, kemudian ada nama dosennya.
kemudian kita hubungkan begini ya. Ya, ini lebih gampang kalau kita buat di Visio ya. Bisa juga sih di Word, adik-adik semua bisa buat di Word ini. Ya, tapi untuk lebih strukturnya ya sebenarnya dibuat di Visio atau Microsoft ini ya, Microsoft Visio atau Visual ini yang bisa merancang struktur flowchart seperti ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada juga yang versi online-nya. Adik-adik kalau yang mau buat versi online-nya boleh. Kalau mau versi online-nya lebih bagus lagi karena tidak mengakses ke internet. Nah, kemudian juga di sini ada kode mata kuliah. Ya, ada berapa di sini? Mata kuliah ada 3 kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen. Ya, kita berikan saja di sini. Ini kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama matkul sedikit, kemudian kode dosen ya. Kemudian yang ketiga ini mahasiswa. Ada NIM, ada kelas. Diatur saja untuk posisinya bagaimana supaya muat ya. Yang penting garis tetap masuk pada entitas yang dituju ya. Tetap satu entitas, semua masuk di tabel mahasiswanya. Untuk posisinya silahkan diatur supaya tidak bertabrakan. Kemudian ada NIM, ada nama mahasiswa, kemudian ada kelas ya, kemudian ada kode mata kuliah, kode matkul saja singkat. Nah, inilah yang disebut dengan diagram IRD atau entity diagram, entity relationship diagram. Nah, seperti inilah perancangan sistem database ya, yang sebelum kita implementasikan di database kita buat dulu seperti ini, atau model entity relationship diagramnya. Kemudian setelah jadi seperti ini entity-nya ya, sebenarnya kita sudah bisa langsung implementasi ya. Sebenarnya kita bisa langsung implementasi ke sistem database-nya ya, tapi lebih kompleksnya lagi atau lebih rincinya lagi kita terapkan dulu ini ke dalam tabel ya. Jadi dari diagram entity relationship diagramnya ini ya kita konversi lagi ke dalam tabel relasional. Nah, jadi setelah ini tadi kita buat dulu apa-apa yang kebutuhan tabel yang akan kita buat, kemudian kita deskripsikan entitasnya, entitas dan atributnya, tipe datanya ya, kemudian kita buat hubungan dan relasinya seperti ini ya, dan implementasinya untuk IRD-nya ada di sini. Nah, saya lanjut lagi di sini. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini ya, kalau dibuat seperti ini kita buat lagi tabel hubungan relasionalnya. Saya dulu. Langsung saja. Ya, setelah seperti ini kita buat tabel relasional. Oke, di sini kita buat tabel relasinya.
tabel dosen ada 3. Kemudian tabel mata kuliah ada 3 juga. Oh, 4 ya, ada 4. Ini dosen, kemudian kode dosen, nama dosen. Dosen. Nah, selanjutnya, jadi kita gunakan satu kolom saja. Kemudian ada tabel mata kuliah, ada kode kul, kemudian nama mata kuliah, kemudian kode dosen. Nah, kemudian ada tabel mahasiswa. Ini mahasiswa. Ada NIM, kemudian ada nama, ada kelas, ada kode mata kuliah. Nah, sekarang ada terdapat 3 tabel. Nah, di sini tabel relasinya yaitu ya kita berikan dulu simbol untuk nama tabelnya ya. Jadi ini merupakan nama tabel mata kuliah. Ya, nama tabel mata kuliah. Nah, di sini simbolnya untuk kode dosen yaitu primary key diberikan bintang 1. Begitupun kode mata kuliah yaitu bintang 1. Kemudian NIM bintang 1. Nah, adapun yang berrelasi mata kuliah yaitu kode dosen, di sini ada kode dosen, tapi dia bukan lagi primary key, tapi dia foreign key atau kunci tamu, makanya kita beri simbol 2 bintang, ya. Begitupun dengan tabel mahasiswa yang terdapat kode mata kuliah, kita berikan 2 bintang di sini. Nah, kemudian kita hubungkan, ya. Kita hubungkan ini dari kode dosen, kode dosen dia ke sini. Ya. Nah, jadi
dari tabel dosen, ada kode dosen, dia berelasi dengan tabel mata kuliah yang terdapat kode dosennya. Nah, kemudian juga di sini di tabel mahasiswa, dia berelasi dengan kode mata kuliah. Tabel mahasiswa, kode mata kuliah. Ya, sebenarnya modelnya ada seperti ini ya, nanti diperbaiki saja ya. Harusnya garisnya jangan melintang seperti ini ya, karena ini sebagai contoh saja ya. Lebih bagusnya sebenarnya kalau langsung digambarkan di papan tulis ya, karena ini terbatas. Saya implementasikan saja langsung di layar laptop ini. Nah, harusnya di kode mata kuliah ini dia berelasi dengan kode mata kuliah yang ada di mahasiswa. Jadi di mata kuliah itu sebagai primary key, kemudian di mahasiswa dia sebagai foreign key, nya. Nah, disinilah kita bisa tahu bahwasanya dari ketiga tabel ini yang mana yang saling berelasi antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Nah, baik, saya rasa itu saja penjelasan untuk perancangan entity relationship diagram ya. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang belum paham, belum jelas, atau saya terlalu cepat untuk menjelaskan, bisa ditanyakan langsung kepada saya ya, bisa dikirim ke grup atau japri saja via WA ya, kalau ada yang belum dipahami atau belum dimengerti. Jadi alurnya dalam pembuatan itu entity relationship diagram ini kita buat dulu seperti ini. Kita deklarasikan dulu apa-apa saja yang tabel yang akan dibuat ya. Contoh misalnya ada tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah. Kemudian kita jabarkan entitasnya, atributnya, dan tipe datanya. Kemudian kita buat hubungan dan relasinya seperti ini ya. Kemudian kita buat rancangan IRD-nya atau entity relationship diagramnya ya, atau tabel relasinya dalam bentuk diagram ya. Ini adalah relasi dalam bentuk diagramnya. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, baru kita buat lagi relasinya dalam bentuk tabel relasi seperti ini ya. Jadi ini tadi salah ya, harusnya tidak ada melintang ke dalam kolom ini, jadi langsung saja digaris tarik keluar nanti ke sini ya. Jadi jangan diikuti ini ya, harusnya bisa ini ya, cuman garisnya saya belum ini ya. Jadi seperti ini perancangan untuk entity relationship diagramnya ya. Adapun nanti bentuk perancangan normalisasi itu akan kita buat ya, atau akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian untuk praktikumnya ya bisa nanti saya share lagi modul ya, modul pertama untuk implementasi ke dalam sistem basis datanya. Jadi ini untuk awal saja untuk perancangan database-nya ya. Harus memang kita pahami bahwasanya kita harus pahami perancangan database itu sebelum kita mengimplementasikan masuk ke dalam sistemnya ya. Itu saja. Dan untuk tugasnya nanti saya deskripsikan di Google Classroom-nya ya, atau di tagihan Google Classroom-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.